Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Roti keju susu yang lembut, gurih, dan enak banget. Roti ini berbentuk seperti roti tawar, namun rasanya manis dan di dalamnya terdapat layer susu dan keju. Dan baunya harum banget. Untuk bahan-bahannya sahabat dapat melihatnya di sini atau di kolom description di bawah. Bahan-bahannya adalah untuk rotinya siapkan 65 sendok makan terigu cakra kembar setara dengan 650 gram, 1 bungkus ragi instan yang masih baru, 2 sendok teh vanili bubuk, 6 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, 6 sendok makan mentega, 3 sendok makan susu bubuk, 1,5 gelas air hangat. Suam-suam kuku ya. Kemudian untuk bahan isiannya 10 sendok makan keju cheddar yang telah diparut, 6 sendok makan susu bubuk atau 2 saset ya, 2 saset kecil, dan 6 sendok makan susu kental manis atau 2 saset kecil. Sedangkan untuk loyangnya Wangi Pandan menggunakan yang ukuran panjang 22 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 12 cm. Jadi bahannya sesuaikan perbandingannya dengan besar loyangnya ya. Dan jika bisa loyangnya di bagian bawah dilubangi. Cara membuatnya. Pertama-tama kita aktifkan raginya terlebih dahulu ya dengan cara menuang sedikit air ke dalam gelas, kurang lebih setengah gelas. Lalu tambahkan ragi bubuknya atau ragi instannya dan campurkan dengan gula pasir. Kemudian aduk sebentar dan tutup gelasnya hingga kurang lebih 5 menit agar raginya ini aktif atau bangun ya dari tidurnya. Setelah 5 menit seperti ini raginya telah bangun dan aktif. Kemudian tambahkan atau campurkan ke dalam tepung terigunya. Lubangi bagian tengah terigu dan tuang raginya. Kemudian campurkan dengan air secara bertahap sambil diuleni hingga tercampur rata. Bisa juga menguleninya di atas bidang datar atau placemat. Untuk memudahkan kita menguleni adonan yang besar ini ya. Uleni adonan hingga tercampur rata antara terigu dan airnya terlebih dahulu. Mentega dan garamnya belum ya. Nah, setelah tercampur seperti ini baru tambahkan mentega dan garamnya. Karena mentega ini akan menghambat kerja ragi di awal-awal ya. Jadi kita tambahkan terakhir saja. Uleni hingga halus seperti ini. Kemudian setelah itu kita simpan atau kita istirahatkan dengan cara ditutup menggunakan baskom. Bisa menggunakan mangkuk yang besar, sama saja ya. Diamkan selama kurang lebih 35 menit sampai 45 menit. Setelah 45 menit, maka Oh no!
Ternyata karena mengembang, adonannya mengangkat baskomnya dan ukurannya melebihi dari besar baskom ini ya. Tandanya raginya aktif sekali. Kemudian kempiskan. Oh no! Dan uleni kembali adonan ini sampai benar-benar ukurannya kembali mengecil. Kemudian bentuk memanjang atau lonjong dan pipihkan hingga berbentuk kotak atau persegi panjang. Bisa menggunakan roller pin atau manual menggunakan tangan sambil ditekan-tekan. Setelah itu tuangkan susu kental manis ke atas permukaannya. Lalu ratakan menggunakan kuas. Bisa juga menggunakan tangan manual ya. Jangan lupa untuk mencuci tangan hingga bersih terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Setelah rata, taburkan keju cheddar ke atas permukaan atau ke seluruh permukaannya hingga rata. Dan setelah itu tumpuk dengan susu bubuknya. Setelah tertumpuk seperti ini, gulung adonan ini dari ujung dengan cara ditekan-tekan terlebih dahulu ya yang bagian ujungnya agar mengecil, dan digulung seperti ini sampai ke ujung. Setelah itu tekan-tekan permukaannya agar gulungan ini merapat ya di dalam adonannya. Kemudian padatkan dan bagi dua gulungan ini tepat di tengah-tengahnya seperti ini. Kemudian potong. Nah, seperti ini terlihat layer dari keju dan susu bubuknya tadi ya. Kemudian kepang adonan ini dan masukkan ke dalam cetakan. Nah, seperti ini. Kemudian diamkan dan tutup menggunakan serbet selama kurang lebih 30 menit. Sampai adonan ini mengembang 2 kali lipat ya. Nah, seperti ini. Sampai menyembul keluar dari cetakannya. Setelah itu olesi permukaannya dengan kuning telur dan taburi menggunakan kacang almond jika ada. Jika tidak ada, skip saja ya. Cukup dengan kuning telur saja. Kemudian oven selama kurang lebih 35-45 menit dengan api yang sedang. Sedang cenderung kecil saja ya, jangan terlalu besar agar permukaannya tidak gosong dan dalamnya dapat matang merata. Setelah 45 menit, roti dapat dikeluarkan dan dicek menggunakan tusukan sate. Jika tidak ada adonan yang melekat, maka rotinya telah matang. Nah, seperti ini ya. Dinginkan terlebih dahulu, baru dapat dikeluarkan dari cetakan dan dipotong-potong sesuai dengan selera. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.